Yuhu everybody, welcome back again with me Chanku yang akan menemani Lazy Day kalian dalam rangkuman film kali ini. Melanjutkan seri film My Name kemarin episode 6, yang dimana Jiwo telah mengetahui latar belakang ayahnya setelah ingin membunuh Giho. Namun saat Jiwo ingin membunuh Giho, Giho malah memberikan semua berkas bukti ayahnya sebagai bukti bahwa ayah Jiwo bukan bagian dari Dan Seon, melainkan ia dari pihak Satres Narboboy yang sedang menyamar untuk membongkar organisasi Mujin dan Dan Seon. Nah, sebelum jauh masuk ke dalam pembahasan, gue saranin dulu untuk nonton episode sebelumnya biar kalian relate sama ceritanya. Dan link episode sebelumnya ada di deskripsi, dan tanpa banyak bacot lagi langsung aja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya and go to the list story guys. Setelah Jiwo membaca semua berkas ayahnya dan mengetahui siapa ayahnya, Jiwo pun pergi ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi Giho, di mana Pildo bilang bahwa Giho sedang dioperasi sudah lebih dari 4 jam. Lalu Pildo pun cerita bahwa setelah ia mengantar Giho balik ke rumah dan ia pun dalam perjalanan balik, ia mendengar suara tembakan yang diidentifikasikan itu adalah tembakan dari Giho. Untuk kemudian Pildo berasumsi dan yakin betul bahwa Mujin terlibat dalam aksi ini. Tapi tanpa Pildo sadari, Jiwo sudah tahu kejadian yang menimpa Giho, namun Jiwo hanya memilih untuk diam, dikarenakan Jiwo tak mau Pildo curiga dengannya. 녹화가 안 됐어? 아파트 근처 CCTV 좀 확보해. Kemudian di tengah sedang ngobrol, Pildo ditelepon oleh seorang petugas kepolisian yang memberitahu bahwa tak ada rekaman CCTV saat kejadian penusukan Giho. Untuk kemudian secara bersamaan juga para perawat mengeluarkan Giho ke ruangan lain dikarenakan operasi Giho berjalan dengan lancar dan nyawa Giho diselamatkan. Dan karena Giho masih terselamatkan nyawanya, Teju menelpon Mujin dan memberitahu bahwa Giho masih selamat, dan tak lupa juga ia bilang bahwa kejadian penusukan tersebut Jiwo berada di sana. Dan karena Jiwo sudah tahu semuanya, Teju pun menyuruh Mujin untuk membunuh Jiwo sebelum Jiwo bertindak lebih dulu, karena Jiwo merasa sudah dimanfaatkan sekalian dibohongi oleh Mujin tentang pembunuh ayahnya. 현장에 지우가 있었습니다. 진실을 알았을지도 모릅니다. 죽여야 합니다. Lalu karena Jiwo sudah tahu bahwa Mujin memperalatnya, Jiwo pun memutuskan untuk keluar dari aset yang diberikan oleh Mujin. Untuk kemudian saat selesai mengemasi barangnya dan ingin pergi, tiba-tiba Jiwo pun disergap oleh bawahan Teju yang datang untuk membunuh Jiwo, di mana terjadi sedikit pertarungan di dalam toilet antara Jiwo versus 3 petarung. Sempat terpojok adu mekanik dengan 3 pria tersebut, namun Jiwo berhasil comeback hingga bisa dipastikan Jiwo lebih fast hand daripada Albert RR Kicho. Dan setelah mengalahkan 3 pria tersebut yang berada di toilet, kali ini Jiwo harus bertemu dengan Teju, di mana Teju bilang bahwa yang membunuh ayah Jiwo adalah Mujin dikarenakan Mujin ingin melihat ekspresi kematian seorang pengkhianat. Nah, setelah mengatakan hal tersebut, mereka berdua pun adu mekanik kembali, yang dimana pukulan demi pukulan mereka berdua saling terkena satu sama lain, hingga dimana Jiwo pacar gue fix berhasil melumpuhkan Teju dengan memotong bagian vital kaki Teju. Untuk kemudian saat Teju sudah tak bisa bergerak, Jiwo pun langsung menikamnya hingga Teju pun tewas. Dan di sisi lain, pihak Satres Narboboy yang telah mengetahui lokasi Mujin berobat, saat tim Satres Narboboy ingin berangkat ke lokasi yang telah mereka tentukan, mereka dikejutkan dengan kedatangan Mujin yang datang menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Yang dimana Jiwo yang telah selesai membantai Teju dengan anak buah Teju, ia pun mendapatkan pesan dari Pildo tentang Mujin yang menyerahkan diri kepada kepolisian.
Penyerahan diri Mujin seperti itu tentunya membuat Pildo bingung dengan tindakan Mujin. Dikarenakan Pildo melihat aksi Mujin saat Mujin menusuk ganja 3 hari yang lalu. Dan bahkan pihak kepolisian sebelumnya punya rencana untuk menangkap Mujin dikarenakan kriminal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Mujin dan organisasi Mujin. Bukannya takut akan dimasukkan ke penjara dan mendapatkan hukuman, Mujin malah terlihat santai ketika diinterogasi. Malahan ia menantang Pildo dengan berkata, 전, 필, 또 네가 날 그렇게 할 수 있을까? dan tak lama kemudian Jiwo pun tiba di sana, lalu ia pun masuk ke ruangan interogasi dan melakukan interogasi kepada Mujin. Yang dimana Jiwo tak kehilangan kendali untuk menjaga identitas aslinya terbongkar. Jiwo menginterogasi Mujin dengan beberapa pertanyaan intimidasi tentang aura dalam Mujin yang dikirim ke Satres Narboboy. Dimana maksud dari Jiwo ia mempertanyakan tentang kesetiaannya kepada Mujin namun dikhianati dan dibohongi oleh Mujin. Serta karena pertanyaan Jiwo cukup internal untuk permasalahan organisasi Mujin, Mujin pun bungkam dan tak berkata apa-apa. Akan tetapi saat Jiwo keluar, Pildo pun menyusul Jiwo karena pertanyaan tentang mata-mata Mujin yang berada di dalam Satres Narboboy, di mana Jiwo berhasil ngeles dan begonya Pildo percaya akan hal itu. Padahal tanpa ia ketahui mata-mata Mujin di kepolisian adalah Jiwo sendiri. 이게 팀장님이 습격당한 시간대에 도착했다 떠난 차량이에요. 저 SUV? 이 차량 조일 내가 할게. 네. 그럼 따라가 봐. Kemudian tim Satres Narboboy berhasil mendapatkan info rekaman CCTV sebuah mobil yang kabur saat polisi datang ke lokasi kejadian Giho ditikam. Dan karena setiap mobil memiliki plat nomor, maka mereka berdua pun langsung mencari plat nomor mobil tersebut yang dicurigai sebagai pelaku penikaman Giho. Dan secara bersamaan Jiwo pun masuk ke ruangan barang bukti di mana ia mengambil pisau yang Mujin gunakan saat Mujin membunuh Ganje. 6시까지 반파시야. Lalu karena plat nomor mobil pelaku adalah plat bodong, salah satu tim Satres Narboboy memperhatikan data kendaraan tim kepolisian, di mana ia mendapatkan plat nomor yang sesuai dengan data yang berada di kepolisian. 선배님, Yang mana ketika Jiwo berhasil mendapatkan barang bukti Mujin, Jiwo pun keluar lalu ia menghubungi Mujin bahwa pisau atau barang bukti yang Mujin gunakan untuk membunuh Ganje telah diambil oleh Jiwo. Untuk kemudian di saat yang bersamaan seluruh tim Satres Narboboy pun mencari Jiwo karena plat mobilnya sama seperti informasi CCTV dekat kompleks Jiho. Dan karena plat itu sudah pasti punyanya Jiwo, Jiwo pun dicari oleh pihak kepolisian, di mana Jiwo keluar lewat tangga darurat dan untungnya ia berhasil keluar dari sana bahkan dari markas kepolisian sekalipun. Sedangkan Mujin sendiri ia pun dipulangkan karena Mujin mengetahui bahwa pisau yang dijadikan barang bukti sudah diambil oleh Jiwo. Yang jadi pertanyaan mengapa Jiwo melakukan hal itu. Jadi gini guys, Jiwo itu gak mau Mujin masuk penjara karena gak asik aja kalau Mujin masuk penjara. Dan tentunya susah buat Jiwo untuk balas dendam kepada Mujin alias ingin membunuh Mujin ketika Mujin masuk ke penjara. Makanya si Jiwo ngambil pisau itu biar Mujin bisa terbebas dari masuknya penjara guys. Gitu. Singkat cerita, ketika dalam perjalanan balik, Mujin mendapatkan sebuah telepon untuk kemudian Shin pun berpindah pada Teju yang terlihat sudah terbaring kaku dengan pisau yang tertancap di dadanya. Di mana pisau itu adalah pisau Mujin yang Mujin berikan kepada Jiwo hingga bisa dipastikan bahwa Teju telah mati di tangan Jiwo dan tentunya target Jiwo selanjutnya adalah membunuh Mujin. 제발로 찾아올 거야. 그 아이 인생 목표가 나거든. Sedangkan di sisi lain Pildo yang tertekan karena Jiwo membohongi seluruh tim Satres Narboboy, ia pun melakukan observasi kembali di TKP Jiho. Yang dimana saat sedang melakukan observasi ia mendapatkan telepon dari temannya dan temannya bilang bahwa identitas asli Jiwo seluruhnya adalah palsu. Nah buat kalian yang bingung, please gue saranin dulu nonton dari awal karena film ini keren banget. Ceritanya emang kesini-kesininya mungkin karena udah ke episode 7 jadi udah ada penjelasannya, tapi di awal tuh kalian gak bakal nebak gitu. Emang the best nih film.
Nah, karena mengetahui bahwa Jiwo menggunakan identitas palsu, mereka pun mendatangi rumah Jiwo yang dimana sudah tak ada barang apapun di sana. Namun, Pildo yang sebelumnya pernah datang ke rumah Jiwo, ia pernah melihat mendiang ayah Jiwo yang Jiwo taruh di sebuah lemari. Namun, karena melihat mendiang itu sudah hilang, Pildo pun langsung pergi ke sebuah tempat pemakaman karena Pildo berasumsi Jiwo ada di sana. Ya, benar dugaan Pildo, ia pun bertemu dengan Jiwo di sana untuk kemudian terjadi kejar-kejaran dan berakhir dengan Jiwo yang tertangkap karena terjatuh dari motornya. Lalu Pildo yang tak tahu masalah sebenarnya, ia pun langsung membawa Jiwo dengan tuduhan menghalangi keadilan dan percobaan pembunuhan sebagai tuntutan hukum kepada Jiwo. Dan singkat saja, setelah mereka tiba di kantor polisi, salah satu tim Satres Narboboy ingin memukuli Jiwo karena Jiwo telah mengkhianati mereka semua. Dan secara bersamaan Shot pun berpindah pada Mujin, di mana Mujin yang tahu bahwa Jiwo telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari akal agar bisa membebaskan Jiwo dari tangkapan tersebut. Akan tetapi hal itu cukup mustahil untuk dilakukan karena Jiwo telah melakukan sebuah kebohongan besar di dalam internalnya kepolisian. Jujur aja sebenarnya gue tuh agak bingung gitu sama si Mujin ini. Padahal kan dia tahu Jiwo tuh bakal ngebunuh dia, namun dia bukannya senang Jiwo ditangkap, ia malah pengen Jiwo dibebasin. Emang gak ngerti si Mujin ini tuh kayak sugar daddy gitu lah. Di sisi lain, Pildo yang emosi dengan Jiwo, ia pun mendatangi Jiwo dan menyuruh Jiwo untuk mengatakan semuanya dengan sejujur-jujurnya. Namun ketika Jiwo berkata sejujur-jujurnya, tetap saja Pildo tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jiwo karena Jiwo telah membohongi mereka semua sebelumnya. Hingga ketika tiba di ruang interogasi, pertanyaan yang paling epik dari Pildo adalah, 이름. 너 이름이 뭐야? 네 진짜 이름이 뭐냐고. dan film pun selesai guys. Episode yang sangat menegangkan sebenarnya di episode ini tuh kayak semua kebohongan tentang semua yang bersangkutan dalam film tuh kebuka. Jadi kayak asik aja gitu pas di episode 7 kalau nggak salah. Sekarang tuh episode 7. Jadi buat kalian yang belum paham sama ceritanya dan udah pasti gak paham kalau langsung nonton episode ini, ayo nonton dulu episode sebelumnya biar kalian paham dulu sama alur ceritanya, biar gak simpang siur juga guys. Percaya sama gue, filmnya keren parah, pecah banget filmnya. Alur ceritanya emang pecah. Selain itu juga ada beberapa fighting yang emang asik aja gitu buat diliatin, apalagi yang main kan cewek ya. Kita biasanya lihat kalau fighting cowok ya udah biasa gitu, tapi kalau ini fighting cewek yang emang cantik gitu. Oke guys, sekian dari gue Chanku, mohon untuk undur diri. Jika ada kata atau bagian sini yang terlewatkan mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video and I love you guys semuanya. Semoga kalian sehat-sehat aja dan jangan lupa subscribe. Itu aja. Subscribe, share, like sama kalau yang kalian yang belum paham, komen aja di bawah biar kita diskusi bareng di bawah. Gue bakal ngejawab satu-satu pertanyaan kalian yang kalau kalian belum paham. Itu aja. Oke guys, bye. Oke guys.